Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mungkin mikir, aku ini bukan penjahat, nggak nyolong, nggak ngebunuh, aman dong dari neraka. Eits, jangan salah. Ternyata ada banyak banget perbuatan sepele yang kita lakuin sehari-hari yang bisa bikin kita nyungsep ke neraka. Ya, betul. Hal-hal yang kadang kita anggap remeh ini diam-diam nyiapin tiket one way ke tempat yang panasnya lebih hot dari cabai rawit. Sebelum lanjut, tolong banget nih bantu saya dengan subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar. Tenang aja, kamu nggak lagi memperkaya Raffi Ahmad atau Atta Halilintar kok. Kamu cuman lagi bantu seorang bapak 2 anak yang lagi berjuang keras cari tambahan buat beli popok dan susu dari YouTube. Yuk, bantu biar dapur tetap ngepul. Mari kita lanjut. 1. Berkata kasar. Lidahmu lebih tajam dari gunting kuku. Siapa sih yang nggak pernah kelepasan ngomong kasar? Pasti ada aja momen dimana kita ngomong sembarangan. Entah pas nyetir di jalan terus ada yang motong jalur kita. Itu siapa yang ngomong kasar sambil klakson-klakson? Atau pas lagi emosi karena si tukang ojek lupa jalan ke rumah kita, padahal udah sering nganterin. Nah, ngomong kasar ini memang sepele banget kelihatannya. Tapi tahu nggak, lidah itu nggak ada tulangnya, tapi dampaknya bisa kayak habis kena palu Thor. Orang yang kita omelin bisa kepikiran berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sementara kita mungkin udah lupa. Dan bayangin aja, kalau setiap omongan kita itu dicatat satu persatu sama malaikat. Jangan-jangan daftar dosa kita malah panjang gara-gara suka ngomong seenaknya. Jadi, kalau nggak mau dilabelin sebagai biang dosa mulut, mending mulai sekarang kita kontrol deh tuh lidah kita. 2. Mengeluh mulu kayak radio rusak. Nggak ada mati-matinya, ada nggak di antara kalian yang hobinya ngeluh? Mungkin nggak sadar, tapi coba deh diinget-inget, sehari berapa kali kita ngeluh? Mulai dari bangun pagi karena alarm yang brutal, ngeluh kerjaan numpuk, ngeluh macet, sampai ngeluh kenapa nasi goreng langganan nggak seenak biasanya. Emangnya kenapa sih kalau ngeluh? Kan cuma buat pelampiasan. Nah, masalahnya kalau kebanyakan ngeluh, kita ini jadi kayak radio rusak yang bunyinya terus-terusan bikin pusing kepala. Mengeluh itu bisa bikin kita lupa bersyukur, padahal rasa syukur itu penting buat ningkatin imun hati loh. Dan yang paling parah, terlalu sering ngeluh bisa bikin kita jadi pribadi yang toksik. Dan kayaknya sih, surga nggak butuh penghuni yang hobinya nyebarin energi negatif kan? 3. Nggak peduli sama orang lain. Urusan lu ya urusan lu. Ini nih, kebiasaan jelek yang diam-diam bisa bikin kita terjerumus. Kadang, kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa kalau di sekitar kita ada orang yang butuh perhatian. Misalnya nih, ada teman yang lagi curhat masalah hidupnya yang ribet, tapi kita malah sibuk ngecek notifikasi Instagram. Atau ada teman kerja yang kelihatan stres berat, tapi kita malah mikir, bodoh amat, yang penting kerjaan gue beres. Padahal ya, salah satu kunci kebahagiaan itu adalah peduli sama orang lain. Kalau kita terus-terusan cuek, lama-lama kita bakal dicap sebagai si egois, yang enggak peduli sama siapapun kecuali diri sendiri. Dan kalau udah begitu, jangan harap deh bisa dapet tempat di surga yang penuh dengan orang-orang baik hati. So, mulai sekarang, yuk lebih peka sama orang lain. Jangan sampai kita malah di blacklist dari surga gara-gara kelakuan cuek kita. 4. Janji palsu. Antara nanti deh gue bayar dan besok gue datang. Siapa yang suka bikin janji tapi ujung-ujungnya nggak ditepati? Misalnya, janji bayar utang tapi malah ngilang kayak ditelan bumi. Atau janji datang ke acara penting tapi malah sibuk nyari alasan buat nggak datang. Janji palsu ini ibarat kamu ngasih harapan palsu 10.000 pula ke orang lain. Kesannya sepele, tapi bayangin kalau kamu jadi korban. Nggak enak banget kan? Apalagi kalau kamu udah ngarepin banget si orang ini bakal datang atau bayarin utang,
malah dibikin kesel. Di mata orang lain, kamu bakal dicap sebagai tukang bohong, dan yang lebih parah, kamu bisa kehilangan trust dari orang-orang di sekitar kamu. Ujung-ujungnya, kredibilitas kamu hancur, dan dosa-dosa kecil ini bakal ngumpul kayak bola salju, makin gede, makin berat, sampai bikin kita kepleset ke neraka. 5. Remehin waktu syalat. Masih ada waktu, ntar aja lah. Nih, perbuatan sepele yang sering banget kita lakuin. Menunda-nunda salat. Mulai dari nunda beberapa menit sampai akhirnya kelupaan karena terlalu sibuk nonton serial drama Korea atau main game. Awalnya cuma sekali, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Padahal salat itu kan kewajiban utama yang harus ditunaikan tepat waktu. Gini deh, bayangin kalau kamu janji ketemuan sama teman, tapi kamu selalu datang telat. Lama-lama teman kamu pasti ilfil kan? Nah, kalau kita suka telat salat, itu artinya kita ngecewain janji kita sama Allah. Terus, apa jadinya kalau kebiasaan ini bikin kita dihukum di akhirat nanti? Nggak lucu kan, kalau gara-gara nunda salat, kita malah kena charge ekstra di neraka. Guys, dosa-dosa kecil itu emang kelihatan nggak seberapa. Tapi jangan salah, kalau dibiarkan terus, bisa jadi bumerang buat kita di akhirat nanti. Anggap aja hidup ini kayak game, setiap perbuatan kita ada poinnya, dan dosa itu ibarat minus poin. Makin sering kita ngelakuin hal-hal sepele yang berdosa, makin jauh kita dari surga yang damai. Yuk, mulai sekarang kita coba untuk lebih hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan sepele bikin kita harus bayar mahal di akhirat nanti. Karena yang namanya neraka, guys, itu bukan tempat buat liburan, tapi buat yang kualat sama perbuatan kecilnya. Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan komentar di video ini. Doa terbaik dari saya, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan dompet kalian bengkak terus. Kalau sampai kaya raya, jangan lupa traktir saya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.